Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini, aku akan membahas salah satu beasiswa yang sedang buka pada bulan ini, yaitu beasiswa SIMB Niaga. Ini beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa S1 dari seluruh program studi manapun dan seluruh PTN PTS manapun ya. Nah, di sini buat kalian yang ingin ada bantuan dana gitu ya untuk kebutuhan kuliah ataupun skripsi, apalagi kan kalau skripsi kan banyak pengeluaran gitu ya, kalian bisa memanfaatkan beasiswa ini untuk mengcover itu semua ya. Tapi ini khusus untuk kalian program S1 sarjana 1 atau strata 1 yang berada pada semester 5. Oke. Sebelum itu mungkin aku akan kasih tunjuk dulu cara searchingnya bagaimana. Silakan kalian ke browser masing-masing, lalu ketikkan beasiswa CIMB Niaga ya, CIMB Niaga 2025. Nah ini. Nah, kalian akan dibawa ke sini, lalu klik yang ada website cimbniaga.co.id yang ini. Lalu kalian klik, lalu kalian akan dipindahkan atau terlink ke website yang ini gitu ya. Oke, kita udah masuk ke link yang ininya ya. Nah, untuk persyaratannya mungkin aku bacakan sekilas teman-teman. Seperti yang udah aku bilang tadi, persyaratannya ini hanya untuk mahasiswa S1 semester 5 ya, di universitas manapun, IPK terakhir atau IPK pada saat kalian udah menjalani kuliah selama 4 semester ya, semester 1 sampai 4 itu adalah 3,25. Jadi IPK itu adalah akumulasi dari semester 1 sampai semester 4. Nah, yang ketiga itu diutamakan aktif dalam kegiatan organisasi dalam atau luar kampus. Nah, ini kalian bisa daftar aja gitu ya di hima masing-masing, di hima program studi masing-masing, atau mungkin himpunan mahasiswa yang lain, ataupun himpunan di luar kampus gitu ya. Kalian bisa kalian bisa aktif berorganisasi di sana. Lalu kalian mungkin kalau kalian ingin mendaftar beasiswa ini, silakan untuk buatkan suratnya kalau kalian itu adalah anggota aktif di organisasi itu gitu ya. Yang keempat, diutamakan mahir berbahasa Inggris. Nah, ini juga menjadi poin utama dalam persyaratan beasiswa CIMB Niaga. Tapi di sini kan hanya terucap diutamakan ya, berarti tidak menutup kemungkinan buat kalian yang ya masih belajar, tapi benar-benar belajar tentunya, bukan hanya sekedar bisa dasarnya, tapi ya setidaknya bisa ngobrol gitu ya. Ini yang dimaksud dengan mahir itu seperti itu. Atau dalam keadaan kondisi belajar juga bisa ya. Terus yang kelima itu diutamakan memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan kopi sertifikat penghargaan. Nah, ini juga salah satu yang diutamakan dalam beasiswa ini, di mana kalian selama 4 semester itu kalau kalian mendapatkan penghargaan lalu ada sertifikatnya, kalian bisa masukkan ke formnya gitu ya, sehingga kalian akan dimasukkan pada kandidat yang berhak mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Oke, itu adalah kelima syarat. Tapi untuk yang keempat mungkin kalian bisa sambil belajar aja sih, gak apa-apa ya. Yang penting kalian berani untuk mendaftar aja dulu gitu ya. Nah, beberapa pertanyaan di sini yang paling penting itu ini udah aku jelaskan ya untuk seluruh program studi manapun. Lalu, nah ini komponen biayanya itu ada biaya kuliah. Jadi selama 4 semester itu dari semester 5, 6, 7, 8 itu kalian dibebaskan benar-benar gratis. Kalian tidak akan tidak akan memikirkan biaya kuliah selama 4 semester itu.
Terus yang kedua adalah fasilitas penunjang pendidikan. Ini di sini aku kurang tahu ya jelasnya seperti apa. Tapi kayaknya fasilitas penunjang pendidikan itu ya yang menunjang pendidikan kalian. Misalkan dalam praktiknya kalian butuh laptop, mungkin dikasih, mungkin ya, ini baru asumsi aku. Terus kalau misalkan kalian perlu apa namanya, fotokopian atau print gitu ya, kalian bisa dibiayai oleh beasiswa ini, kemungkinan ya. Nah, yang ketiga adalah biaya penyusunan skripsi. Nah, ini yang paling penting di semester-semester akhir ya, apalagi kalau 7 dan 8 itu benar-benar uang tuh kekuras habis. Aku pernah ngalaminnya di sana. Tapi untungnya ke cover sama beasiswa yang lainnya. Nah, ini out of the topic ya. Aku mendapatkan beasiswa Erlangga gitu ya. Jadi aku dibiayai selama kalau nggak salah dari semester 5 gitu ya sampai semester 8 kemarin aku lulus 7.500.000 gitu ya, dan alhamdulillah itu udah mengcover semuanya. Jadi memang di semester akhir itu benar-benar kekuras habis gitu ya si uang tuh. Jadi makanya ini udah mengcover sangat banyak gitu ya. Apalagi di sini ada pengembangan diri. Nah, oke, itu bagian pentingnya, dan ini yang satu lagi, umur maksimalnya adalah 22 tahun. Bisa lah ya kalian bisa termasuk di angka 22 ini ya maksimal. Terus D3 kayaknya nggak bisa ya karena bukan batasnya, karena itu untuk lulusan S1 doang ya. Oke, itu untuk persyaratannya, dan untuk alurnya seperti ini. Jadi kalian daftar secara online sampai tanggal 20 Agustus nanti, ini udah sebentar lagi, silakan kalian siapkan aja. Lalu nanti ada screening ya, dokumen, jadi kalian akan dicek ya dokumen-dokumen yang sesuai atau enggaknya di tanggal 21 sampai 22. Lalu ada tes nih, namanya aptitude test. Itu ini aku kurang tahu tentang tes apa. Mungkin kayaknya tes tulis, bukan ya? Ya mungkin kalian bisa cek aja ya ini tes apa gitu ya. Terus kalian akan diberi grup ya, grup diskusi di tanggal ini. Berarti di sini apa ya? Ini tuh sebelum kalian interview. Jadi di sini tuh kalian akan dibuatkan grup diskusi untuk kemudian saat interview itu akan dibahas mungkin ya di tanggal 1 sampai 15 Oktober. Nah, lalu kalian akan mendapatkan beasiswanya di 18 Oktober, announcement of 50 selected award. Nah, di sini kalian akan dipilih ya, pengumuman tentang pemilihan yang layak mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Di sini juga ada awarding ceremony-nya tanggal 29. Nah, setelah kalian melalui serangkaian kegiatan ini, kalian akan secara khusus, secara resmi diumumkan sebagai penerima beasiswa CIM ini agak. Nah, untuk pendaftarannya mungkin aku langsung ke pembahasannya ya. Silakan kalian masuk ke ini, daftar di sini ya. Nah, lalu kalian akan maju ke tampilan seperti ini, lalu kalian coba untuk klik Start Now. Nah, ini silakan kalian isi saja. Oke, ini apakah kamu sedang menjalani studi perkuliahan di tingkat S1, D4? D4 juga bisa ya. S1 dan D4 bisa ternyata. Dan sedang berada di periode semester 5, misalkan aku jawabannya iya ya. Karena kalau tidak, kita nggak akan lolos gitu. Next, nah ini data pribadi silakan kalian tulis ya, sesuai dengan faktanya. Aku mungkin akan tulis langsung di sini. Nah, ini namaku Fajar, nama panggilan Fajar. Ini biar lebih cepat aja ya. Laki-laki, terus agama Islam, kota kelahiran Bandung, ini kotanya, tanggal lahir ya misalkan berapa ya, kan ini kan harus, nah ini ya
ini kalau kalian apa namanya, usianya itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalau kalian kan di sini syaratnya itu kan maksimal 22 tahun ya. Nah, di sini bakal kelihatan usia kalian. Jadi kalau kalian bohong itu akan kelihatan ya. Misalkan berapa ya? Supaya jadi 22 tuh 25 kurang 22, 25 kurang 22, 23. 25 kurang 22 itu 3 ya. Berarti sekitar 2003 lah ya. Atau mungkin aku kasih 2004-an, bulan Februari. Nah, gini ya. Ini misalkan tanggal lahir aku, terus usianya 22 misalkan ya. Terus alamatnya ini kalian tulis aja. Ini apa namanya? Formatnya. Jalan sekian, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan apa, kecamatan apa, kota atau kabupaten apa, provinsi, terus kode pos. Ini formatnya ya. Terus alamat domisilinya kalian di mana, teleponnya juga kalian isi gitu ya. Terus emailnya kalian isi juga, nomor NIK juga kalian isi. Ini biasanya ada di kartu keluarga ya. Ini golongan darah juga isi. Hobi isi juga, misalkan main game atau apa gitu ya. Soft skill kalian nih aku bacakan ya. Communication effectively convey information and ideas. Jadi ini apa namanya, soft skill komunikasi. Kalau kalian punya soft skill ini sedang kalian klik ya. Terus persuasi ini soft skill dimana kalian bisa mengajak yang lain memahami gitu ya. Kalian bisa mengajak menginfluence ya, pokoknya kalian tuh sebagai seorang pemimpin bisa menginfluence orang lain gitu ya. Jangan kalian klik. Terus kemampuan yang lain ada negotiation, relationship building, terus empathy, positive attitude. Silahkan kalian isi aja yang mana yang sesuai dengan kalian, lalu klikkan next. Oke, ini ada yang belum ya, ada satu yang belum terisi. Yang mana sebentar, yang mana yang belum terisi? Required data ada yang belum terisi, enable immersive. Ntar ya, aku cek dulu. Oh ya, di sini teman-teman ya. Nah ini select 3 opsi katanya. Oh, aku baru 2 ya. Sekarang teamwork. Nah ini kalau udah minimal 3, ini bisa lebih dari 3 ya. Oh enggak, ternyata 3. Kirain bisa lebih dari 3. Ada 3 pilihan berarti ya. Sedang kalian klik next. Ini kalian isi Instagramnya apa. Kalau kalian punya LinkedIn, ini karena gak ada bintang, yang bintang itu yang dibutuhkan ya. Silakan kalian pas aja bisa ya. Kalau kalian mau isi juga bisa. Yang penting yang dibintangi itu yang wajib ya. Oke, silakan kalian next. Universitas mana? Misalkan yang mana aja dulu gitu ya. Terus Scientech. Ini kalau gak salah rumpun studi kalian. Jadi kalau kalian ada di MIPA, kalian pilih Scientech. Kalau kalian ada di rumpun sosial, kalian pilih Sosum ya. Terus fakultas teknik misalkan, atau fakultas ini yang sesuai. Terus jurusannya matematika. Mana matematika? Ada nggak? Akuntansi dan sebagainya. Kalau nggak ada, kalian pilih other aja ya. Terus kalian isi matematika. Bahasa Inggris kayak ini. Oh enggak, Indonesia ya. Terus ini kalian isi NIM-nya. Terus provinsi universitasnya. Terus IPK kalian ini minimal tadi itu ada 3,3, berarti kalian isi aja 3 yang sesuai dengan kalian ya. Karena ini syaratnya harus 3,3 minimal. Berarti misalkan kalian selama 4 semester itu mendapatkan IPK 3,7 misalkan ya. Terus ini nama organisasi yang kalian sedang jalani sekarang. Ini bisa dilewat ya karena tidak wajib, tapi jadi poin plus atau diutamakan sesuai dengan persyaratan tadi. Misalkan organisasi apa ya? Himatika misalkan ya. Himpunan mahasiswa matematika, level organisasi, jurusan, jabatan organisasi, misalkan anggota, nama jabatan organisasinya,
apa gitu ya. Terus organisasi kedua, kalian kalau punya silakan isi ya. Nah, ini silakan kalian X. Apakah Anda memiliki pengalaman organisasi luar? Kalau boleh iya, boleh tidak juga gak apa-apa ya. Yang penting kalian tadi udah isi pengalaman organisasi di dalam. Misalkan aku secara kenyataan memang nggak pernah ikut organisasi luar ya. Jadi aku klik yang tidak, coba ya. Nah, terus kalian isi ini tentang akademisnya, pernah juara apa gitu ya. Nanti dibuktikan dengan sertifikat. Terus hard skillnya apa? Misalkan di sini data analis. Ya, ini aku juga pernah belajar ya, bukan di kuliah tapi di pribadi. Terus sertifikatnya, nah ini sertifikatnya itu dari skor atau level ya. Terus skala kemampuannya, kalau mahir banget berarti 10, kalau kurang atau kurang bisa banget berarti 1 ya. Terus kemampuan bahasa Inggris, ini native itu apa ya, bahasa pertamanya berarti. Berarti kan kalau native itu kalian itu bahasa pertamanya itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Kalau basic berarti kemampuan bahasa Inggris kalian itu masih dasar. Intermediate itu menengah atau setidaknya kalian bisa basa-basi tapi dalam apa ya, dalam dalam keterbatasan masih dasar gitu ya. Terus advance itu ya kalian udah mahir banget gitu ya. Oke, sertifikasi bahasanya silakan kalian isi. Skornya ini biasanya TOEFL gitu ya, atau apa gitu, aku kurang tahu. IELTS atau sertifikasi bahasa Inggris lainnya. Terus kalau kalian punya bahasa yang lain, kalian tulis saja. Misalkan Jerman gitu ya, atau Jepang. Nah, kalian silakan next. Terus ini nama ayah, kalian isi. Terus alamatnya kalian isi. Terus nomor orang tuanya kalian isi, pekerjaan orang tuanya, misalkan kalau misalkan yang lain kalian isi aja yang lain ya, misalkan pedagang atau apa gitu ya. Nama ibu juga isi, alamat ibu juga isi, telepon ibu juga isi. Kalau nggak ada, silakan kalian, kalau nggak salah bisa diisi dengan strip ya kalau nggak ada ya. Kalau dipaksa terus, mungkin kalian isi aja dengan nomor kalian yang sama. Ini ibu rumah tangga. Silakan kalian next. Dari mana kamu tahu tentang si ayam niaga? Kalian isi. Di mana kalian tahu? Misalkan karena ini aku upload di YouTube, jadi kalian isi YouTube misalkan. Atau kalian nemu di platform lain juga bisa ya. Apakah saat ini kamu adalah salah satu penulis? Enggak ya. Nah, di sini akan menentukan apakah kalian diterima di beasiswa CIMB Niaga atau enggak. Kalau kalian jawab iya, maka kalian secara otomatis tidak bisa dijadikan sebagai kandidat penerima beasiswa CIMB Niaga. Karena tadi syaratnya itu tidak terikat oleh instansi lain ya. Atau misalkan kalian terikat, kalian bisa. Tapi di sini harus disebutkan tanggal berakhirnya pemberian beasiswa itu kapan. Ya, seharusnya di bulan ini tuh udah habis beasiswa kalian, lalu kalian bisa mendaftar beasiswa ini. Gitu ya. Yang aman itu yang tidak, karena kalian akan dikasih privilege lebih utama ya untuk dijadikan kandidat beasiswa ini. Terus saya memberikan untuk data ya setuju, misalkan gitu ya. Terus ini pertanyaan terakhirnya, you can print. Nah, ini tinggal submit aja. Nah, karena di sini aku jawabannya cepat teman-teman ya, jadi aku nggak akan submit. Silakan kalian submit aja kalau data kalian udah benar ya. Silakan kalian klik ini, lalu kalian akan didaftarkan gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk video beasiswa CIMB Niaga beserta cara mendaftarnya. Mungkin itu untuk video kali ini. Kalau kalian mau tanya tentang beasiswa lainnya, silakan kalian drop komentar di bawah. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.